أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والأحسان. أهلا رمضان أهلا. يلا يا ريتان. أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والإحسان. أهلا رمضان أهلا قد جئتنا. Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis dhaif dan maudhu di sekitar Ramadan. Sekarang hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah sebagai syarat diterimanya saum Ramadan. Ikhwati iman, kita mulai dari satu hal yang jernih, bahwa mengkritisi sebuah hadis itu bukan berarti kita melemahkan syariat. Justru kita sedang menguatkannya. Itu dua domain yang berbeda. Jangan dicampur-campur, karena memang zakat fitrah itu wajib, clear itu. Final, no debat itu. Lalu kenapa hadis ini dibedah? Karena mau meremehkan zakat? Ya bukan. Kalau kita berpikir gitu, itu namanya logical fallacy itu. Artinya apa ya? Logika yang sesat, ya, fallacy. Bukan itu maksudnya. Kita sedang membahas validitas riwayat, bukan menurunkan nilai ibadah. Apalagi mengecilkan zakat, itu mustahil, itu bagian dari kekufuran kalau kita bersikap seperti itu. Dalam bahasan mantik kita diajarkan tentang mana substansi, mana sandaran. Nah, kita harus bisa bedakan. Substansi tentang zakat fitrah jelas, kuat, kokoh. Tapi sandaran sebuah teks itu harus diuji. Karena dalam ilmu hadis, tidak setiap hadis yang viral, populer, dikenal, itu adalah valid. Tidak setiap viral itu valid. Nah, dalam ilmu hadis begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Perlu ada check and recheck, ya. Karena viral dan popularitas itu bukan ukuran kesahihan. Kalau pakai istilahnya Gen Z, ya, yang trending itu belum tentu verified, katanya begitu. Nah, makanya secara ilmiah kita wajib membedakan mana dalil sahih, mana riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan maudhu. Kalau semua dicampur, agama akan berubah jadi opini namanya. Dan kalau agama sudah jadi opini, maka otoritas ilmu akan hancur dan runtuh. Mengerikan sekali. Makanya menjaga kemurnian sunnah itu bukan soal sentimen, bukan soal rasa dan kepentingan tertentu, bukan masalah preferensi. Bukan masalah preferensi, apalagi sensasi, ya. Nah, makanya secara ilmiah kita wajib membedakan mana dalil sahih, mana riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan maudhu. Kalau semua dicampur, agama akan berubah jadi opini namanya. Dan kalau agama sudah jadi opini, maka otoritas ilmu akan hancur dan runtuh. Mengerikan sekali. Makanya menjaga kemurnian sunnah itu bukan soal sentimen, bukan soal rasa dan kepentingan tertentu, bukan masalah preferensi. Bukan masalah preferensi, apalagi sensasi, ya. Kita itu sedang menjaga agar kalimat Rasulullah bersabda atau qala Rasulullah itu tidak diucapkan secara sembarangan dan diambil begitu saja untuk kepentingan tertentu, apalagi yang batil. Kenapa demikian? Karena sekali saja kita longgar dalam validasi, maka kita sedang membuka pintu relativisme. Jadi semuanya serba relatif. Kebenaran itu klaim masing-masing orang, tidak ada ukurannya. Oleh karenanya sudah jelas relativisme itu adalah chaos dalam epistemologis. Nah, kembali lagi, kajian yang tengah kita bahas itu adalah bukan untuk mengurangi semangat ibadah, tapi justru memastikan ibadah itu sendiri berdiri di atas fondasi yang sahih, yang kokoh. Bukan sekedar asumsi, opini yang terdengar indah. Agama ini bukan sekedar feeling good, bukan sekedar feeling-feelingan. Ia harus well grounded, harus mengakar, berhujah, dan kita bisa pertanggungjawabkan autentikasinya. Dan disitulah pentingnya literasi hadis. Bagaimanakah hadis yang tadi kita tulis sebagai headline? Saum Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal 'ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan itu bergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat atau tidak akan diterima kecuali dengan zakat fitrah. Terdengar indah dan jelas, dan tentu kita sepakati ini artinya. Kita lihat takhrij hadisnya.
Hadis ini disebutkan dalam Musnad Al-Firdaus Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga, ada pada kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri. Nah, kitab Musnad Al-Firdaus ini dikenal sebagai kitab yang banyak memuat riwayat tanpa sanad lengkap. Nah, ini nih yang harus jadi catatan. Dan berisi hadis-hadis lemah, bahkan dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah. Hadis yang tadi secara sanad derajatnya sangat mungkar. Itu dulu yang harus kita pegang. Ibnu Al-Jauzi mengatakan dalam Al-I'lal Al-Mutanawiyah, beliau berkata hadis ini tidak sahih. Beliau menegaskan dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul, yang tidak dikenal, yaitu Muhammad bin Ubaid. Kalau bicara majhul berarti jelas dia no identity. Apalagi kalau untuk diketahui dhabitnya, dia tidak bisa diterima riwayatnya tanpa penguat. Kemudian kita lihat Al-Munawi dalam kitab Fa'idah Al-Qadir, beliau menyatakan di dalamnya terdapat kelemahan. Ia menunjukkan para ulama setelahnya juga tidak mensahihkan riwayat tersebut. Di mana titik kelemahan sanad ini? Yaitu jelas tadi pada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid yang statusnya majhul, tidak dikenal, dan tidak dikenal dalam kitab rijal utama, tidak memiliki penguat riwayat. Dalam metodologi hadis, satu perawi majhul dalam sanad itu cukup untuk menolak hadis itu. Karena hadisnya tergolong dhaif. Mari kita lihat analisis matanya. Saumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal 'ard la yurfa'u ila bizakatil fitr. Puasa tergantung antara langit dan bumi yang tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Kalimat ini memberikan pesan dan kesan bahwa puasa seseorang tidak diterima sama sekali sampai ia membayar zakat fitrah. Padahal secara fikih zakat fitrah adalah kewajiban tersendiri. Puasa Ramadan itu sah dan diterima jika memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu juga secara fikih tidak ada dalil yang sahih yang menjadikan zakat fitrah itu sebagai syarat sahnya saum. Nah, ini mengada-ada ini. Mari kita lihat perbandingan dengan hadis sahih tentang posisi zakat ya. Sebetulnya tentang zakat fitrah itu kita bisa lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, zakat fitrah itu adalah penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor. Nah, hadis ini sahih, ini bisa kita terima dan menjelaskan fungsi zakat itu sebagai penjempurna dari saum, ya. Kemudian sebagai pensuci atau penyuci, lalu penutup kekurangan, ya, dari kalimat-kalimat kotor, dari perbuatan yang tercela selama Ramadan. Namun tidak menyatakan bahwa saum itu atau puasa itu tergantung dari zakat fitrah. Tidak zakat, maka tidak diterima saumnya. Tidak begitu. Contoh kesalahpahaman di masyarakat yang kita temui, kalau tidak bayar zakat fitrah, kamu puasanya tidak diterima sama sekali. Padahal yang benar kan bahwa orang yang tidak bayar zakat, ia berdosa karena meninggalkan kewajiban zakat. Namun puasanya sah secara hukum. Soal diterima atau tidaknya adalah urusan Allah, bukan dibatalkan secara otomatis. Nah, kesimpulan ilmiah dari kajian ini, hadis ini jelas tidak sahih. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal atau majhul, yaitu Muhammad bin Ubaid. Beliau dinilai tidak sah oleh Ibnu Al-Jauzi dan diakui memiliki kelemahan oleh Imam Al-Munawi. Lalu secara makna dia itu berlebihan dibanding riwayat sahih tentang fungsi zakat fitrah. Jadi kembali lagi kami mengatakan kajian terhadap hadis ini bukan untuk mengurangi urgensi zakat fitrah, tapi justru zakat fitrah itu tetap dalam posisinya adalah wajib yang memiliki dalil yang sahih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.